Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Halimah Afifah dengan nomor NIM 202414126. Di sini saya akan mengumpulkan tugas kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu terangkan bagaimana kedudukan saudara sebagai mahasiswa dalam peran dan tugas sebagai warga negara. Mahasiswa adalah bagian dari warga negara yang tergolong dalam golongan intelektual muda dan agen perubahan. Kedudukan ini menjadikan mahasiswa bukan hanya pelajar biasa, tetapi juga calon pemimpin bangsa yang memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan kebangsaan. Peran mahasiswa sebagai warga negara: yang pertama, agen perubahan; yang kedua, kontrol sosial; dan yang ketiga, penerus bangsa. Sedangkan tugas mahasiswa sebagai warga negara menjadikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengikuti pendidikan dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kegiatan sosial, politik, dan kemasyarakatan. Menghormati hak dan kewajiban sebagai warga negara menjadi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan secara rinci tentang hak dan kewajiban saudara sebagai warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, setiap individu, termasuk Anda sebagai mahasiswa, memiliki hak dan kewajiban yang dijamin dan diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak warga negara Indonesia. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh secara otomatis sebagai warga negara. Berikut beberapa hak utama. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan; yang kedua, hak atas pendidikan; yang ketiga, hak untuk berpendapat dan menyampaikan aspirasi; yang keempat, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; dan yang kelima, hak atas perlindungan dan rasa aman; lalu hak atas kebebasan beragama. Sedangkan kewajiban warga negara Indonesia, yang pertama adalah menjunjung hukum dan pemerintah; yang kedua, ikut serta dalam bela negara; yang ketiga, menghargai hak orang lain; yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; yang kelima, turut membangun bangsa dan negara; dan yang terakhir yaitu kelima, mengikuti pendidikan dasar. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3, yaitu apa yang saudara pahami tentang wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Dasar hukum dan filosofi. Yang pertama, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mengedepankan kesatuan wilayah dan keragaman budaya sebagai kekuatan nasional. Tujuannya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan, menjaga keutuhan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan. Contoh implementasi: menjaga toleransi antara suku, agama, dan budaya, menghormati keberagaman daerah di seluruh Indonesia, menjaga kedaulatan wilayah laut dan darat. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang terhadap bangsa dan negara yang menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI dan semangat nasionalisme. Landasan: sumber dari sejarah perjuangan bangsa, semangat persatuan, dan nilai-nilai luhur Pancasila. Tujuannya menumbuhkan rasa cinta tanah air, menjaga integritas nasional. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu uraikan apa tujuan dari negara ini merdeka. Secara jelas tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, tujuan negara Indonesia merdeka: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya, negara hadir untuk menjamin keamanan, keselamatan, serta hak seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Perlindungan mencakup aspek fisik, pertahanan dan keamanan, hukum, serta hak asasi manusia. Memajukan kesejahteraan umum, negara bertujuan menciptakan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya. Ini mencakup pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara berkomitmen menyediakan pendidikan yang merata, bermutu, dan terjangkau.
Tujuan ini menekan pentingnya sumber daya manusia yang unggul untuk kemajuan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia tidak hanya fokus pada kepentingan dalam negeri, tetapi juga aktif dalam diplomasi global. Tujuan ini mencerminkan semangat perdamaian dan solidaritas antara bangsa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Coba jelaskan yang saudara ketahui tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang HAM. Pengertian HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 1999 menurut Pasal 1 Ayat 1, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Prinsip-prinsip penting dalam Undang-Undang HAM: universal, tidak dapat dicabut, wajib dilindungi negara. Jenis-jenis hak asasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak untuk hidup Pasal 4, hak atas kebebasan pribadi Pasal 12-19, hak atas keadilan dan perlindungan hukum 17-34, hak ekonomi, sosial, dan budaya Pasal 36-60, hak perempuan dan anak Pasal 45-53. Kewajiban dalam menjalankan HAM. Pasal 67 menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban menghormati HAM orang lain. Artinya hak tidak boleh digunakan untuk melanggar hak orang lain.